slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez mengejutkan di MotoGP Prancis, raih juara 2 dari posisi ke-13. Pada balapan MotoGP Prancis yang diadakan di sirkuit Le Mans, Marc Marquez mencatatkan kisah comeback yang luar biasa dengan finish di posisi kedua, meskipun memulai balapan dari posisi yang cukup jauh, yaitu ke-13. Marquez, yang baru saja pulih dari cedera serius, menunjukkan kehebatannya dengan mengatasi berbagai rintangan dan persaingan sengit di lintasan. Pada awal balapan, Marquez tampaknya mengalami kesulitan, tetapi kemudian berhasil mendapatkan ritme yang kuat dan menunjukkan performa yang mengesankan. Dengan kecerdasan taktis dan keahlian mengendalikan motornya, dia berhasil menyalip lawan-lawannya satu persatu, merangsek naik dari posisi belakang hingga ke posisi kedua di garis finish. Strategi Marc Marquez dalam pertahankan momentum dan naik ke posisi kelima sangat tepat. Marquez akhirnya melesat ke posisi ketiga. Pada lap ke-18, dirinya mampu menyalip Di Giannantonio pada tikungan pertama. Di Giannantonio sempat keluar dari lintasan dan menunjuk Marquez. Satu putaran sebelumnya, Marquez sempat mau menyalip Di Giannantonio. Di Giannantonio sukses menutup ruang dan bikin Marquez nyaris hilang keseimbangan. 7 lap terakhir, Jorge Martin sukses menyalip Francesco Bagnaia. Marc Marquez turut terus menempel di belakang. 3 lap terakhir, situasi makin ketat. Martin sempat melebar dan Bagnaia coba masuk dari sisi dalam, tapi Martin bisa pertahankan keunggulannya. Lap terakhir, ketiga rider tersebut terus memacu kuda besinya. Martin sukses pertahankan posisinya untuk jadi kampiun disusul Marquez yang sukses menyalip Bagnaia di final sektor. Kemenangan ini tidak hanya menjadi bukti kehebatan Marquez sebagai pembalap MotoGP, tetapi juga menandai kembalinya yang spektakuler setelah mengalami cedera serius yang membuatnya absen dari beberapa balapan sebelumnya. Para penggemar pun memberikan dukungan yang luar biasa untuk pembalap asal Spanyol ini, yang telah kembali ke panggung balap dengan semangat yang menginspirasi. Sementara itu, kabar menarik juga datang dari jajaran manajemen tim. Gigi Dall'Igna, Direktur Umum Ducati Corse, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan kontrak pabrikan untuk Marc Marquez untuk musim MotoGP 2025. Langkah ini menunjukkan keyakinan Ducati terhadap potensi Marquez sebagai salah satu pembalap papan atas di ajang balap motor kelas dunia. Dengan prestasi gemilangnya di MotoGP Prancis dan rencana kontrak baru yang telah disiapkan oleh Ducati, Marc Marquez semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Para penggemar dan pengamat balap motor pun tidak sabar untuk melihat lebih banyak aksi spektakuler dari Marquez di lintasan yang akan datang. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati beri kode Marc Marquez OTW gabung timnya, omong kosong jika Francesco Bagnaia menolak. Bursa pembalap MotoGP kembali bergeliat. Kali ini sorotan tertuju ke garasi berwarna merah milik tim Ducati Lenovo yang berpeluang memiliki dua matahari dalam satu ruangan. Ducati memang sedang menimbang-nimbang siapa calon pembalap mereka untuk musim depan. Sejauh ini baru Francesco Bagnaia yang dipastikan kursinya berkat sumbangsih gelar juara dunia dalam 2 musim terakhir di MotoGP. Teka-teki lantas mengelilingi sisi garasi lainnya yang saat ini dihuni Enea Bastianini. Apakah Bestia akan bertahan atau diganti? Ducati disebut sedang mempertimbangkan 3 nama. Selain Bastianini, 2 calon lainnya adalah Jorge Martin dan Marc Marquez. Ya, walau belum genap 3 bulan tampil di MotoGP dengan motor Desmosedici GP23, juara dunia 8 kali itu sudah menempatkan dirinya dalam bursa berkat penampilan yang menggigit. Marquez segera mengungguli para pembalap motor lama Ducati seperti dirinya dan tidak cuma sekali menunjukkan potensi untuk memenangi balapan. Pada balapan terakhir di seri MotoGP Spanyol, Marquez dan Bagnaia menunjukkan kecepatan yang tidak tertandingi oleh rider-rider lainnya hingga bersaing berdua untuk posisi pertama. Meski demikian, mengesampingkan Martin dan Bastianini juga tidak bijak. Martin memuncaki klasemen sementara berkat 1 kemenangan lomba dan 2 kemenangan sprint. Adapun Bastianini, dia menempati peringkat 3 berkat penampilan yang stabil.
Bisa dimaklumi apabila Gigi Dall'Igna selaku General Manager Ducati Corse pernah mengatakan kakinya bergetar ketika memikirkan calon pembalap yang harus dipilihnya. Sejujurnya kami tidak hanya akan mempertimbangkan hasil balapan musim 2024 tetapi juga mempertimbangkan histori dari pembalap-pembalap kami. Saya pikir itu penting. Namun, itu keputusan yang sangat sulit karena ketiga pembalap benar-benar seorang pemenang, jadi kita lihat nanti. Kalimat Dall'Igna bahwa pihaknya mempertimbangkan hasil masa lampau dari calon pembalap anyar mereka membuat publik segera mengira bahwa Marc Marquez adalah kandidat terkuat. Soal urusan gelar juara maupun kemenangan lomba, Marquez jelas paling unggul dibandingkan Bastianini dan Martin. Si semut dari Cervera juga telah menunjukkan determinasi tinggi untuk meraih kemenangan di segala kondisi, termasuk jika itu membahayakan dirinya sendiri. Meski begitu, mendatangkan Marquez juga membawa risiko berupa persaingan internal yang panas. Bagaimanapun, musuh pertama dalam balapan adalah rekan setim. Memiliki dua pembalap yang sama-sama kompetitif tak pernah mudah, apalagi jika keduanya sama-sama punya karakter tak mau kalah. Dan lagi-lagi, banyak yang mendapat kecurigaan yang sama bahwa dia menghindari tandem yang bisa mengancam statusnya sebagai pembalap nomor 1 Ducati. Banyak yang menegaskan dirinya tidak peduli dengan siapa yang akan menjadi rekan setimnya. Sekarang saya bekerja dengan baik bersama Bastianini. Jika dia pergi, saya harus memulai lagi dengan siapapun yang bergabung, tetapi ambisi saya hanya terus berkembang, katanya. Sementara itu, Marquez tidak menampik bahwa dia kembali menemukan semangat untuk memburu gelar juara lagi. Artinya, dia mengharapkan dukungan terbaik dan bukannya kelas 2 seperti motor lama yang didapatkannya di tim satelit seperti saat ini. Hal terpenting adalah motor seperti apa yang akan saya miliki, kata Marquez. Tujuan utamanya adalah menang, tetapi itu bukan satu-satunya pertimbangan. Kita harus mempertimbangkan semuanya ketika mengambil pilihan. Meski begitu, kemenangan tentunya punya bobot paling besar. Keputusan mengenai calon pembalap Ducati rencananya akan diambil ketika seri balap MotoGP Italia pada 31 Mei, 2 Juni mendatang. Dall'Igna merasa pemilihan waktunya sudah tepat. Dengan demikian, pembalap yang tidak terpilih punya waktu untuk mencari tujuan terbaik lainnya. Saya pikir kami harus bersikap adil dengan semua pembalap kami jadi harus memberi mereka kesempatan untuk menemukan motor terbaik musim depan, apabila itu bukan Ducati. Saya pikir rentang waktu ini cukup beralasan, katanya. Marc Marquez berambisi rebut pole position di MotoGP Prancis 2024 dan persembahkan podium untuk Gresini Racing. Marc Marquez, pembalap legendaris MotoGP, tengah menunjukkan niatnya yang kuat untuk merebut posisi terdepan di Grand Prix Prancis yang akan datang. Dengan fokus yang tak tergoyahkan, Marquez menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk meraih pole position dan kemudian mengamankan kemenangan demi mempersembahkan podium untuk timnya, Gresini. Marquez, yang telah kembali ke lintasan setelah melewati masa pemulihan yang panjang akibat cedera serius, kini telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak awal musim. Dengan semangat yang membara, ia bertekad untuk mempersembahkan hasil terbaik bagi tim Gresini Racing, yang telah memberinya dukungan tanpa syarat selama proses pemulihannya. Pole position adalah target saya di MotoGP Prancis tahun ini, kata Marquez dengan penuh keyakinan. Saya ingin memulai balapan dari posisi terdepan dan kemudian membawa pulang kemenangan untuk tim Gresini Racing. Mereka telah menjadi pilar dukungan saya selama proses pemulihan ini, dan tidak ada yang lebih saya inginkan daripada mempersembahkan podium untuk mereka. Dukungan dari para penggemar dan rekan setimnya semakin memperkuat tekad Marquez untuk meraih sukses di sirkuit Le Mans. Dengan pengalaman dan keahliannya yang luar biasa, ia menjadi salah satu favorit untuk meraih prestasi gemilang di trek yang menantang ini. Grand Prix Prancis akan menjadi ajang yang menentukan bagi Marquez, di mana ia berharap untuk menorehkan prestasi yang membanggakan bagi dirinya sendiri dan juga untuk Gresini Racing. Semua mata akan tertuju pada pembalap Spanyol ini, yang siap memberikan pertunjukan luar biasa di lintasan demi menggapai impian dan mengukir sejarah baru di MotoGP bersama Gresini Racing.
Marc Marquez makin nyetel, bos Ducati prediksi kemenangannya akan segera tiba. Kontrak langsung menanti di garasi. Direktur olahraga Ducati, Mauro Grassilli, meyakini Marc Marquez telah menegaskan keberadaannya sebagai penantang gelar pada MotoGP 2024. Keyakinan sosok yang menggantikan Paolo Ciabatti di kursi jabatan bos tim balap Ducati itu berangkat dari performa luar biasa Marc Marquez pada MotoGP Spanyol 2024. Marquez memang hanya merengkuh podium runner-up di sana. Si semut dari Cervera belum menang karena podium tertinggi ditempati pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Akan tetapi, pertarungan sengit yang disajikan dua rider juara dunia itu benar-benar menyihir penonton karena duel yang sangat intens. Dari sisi Marquez, kemampuannya menjadi pengadang Bagnaia jauh lebih disorot karena dia berbekal motor lama yaitu Desmosedici GP23 dari musim lalu. Adapun Bagnaia dibekali motor spek terbaru GP24 karena statusnya sebagai pembalap tim pabrikan di skuad Borgo Panigale. Sejauh ini, Marquez menjadi penunggang motor GP23 yang paling menggigit dan konsisten bersaing di posisi depan. Kecepatan yang makin hari makin meningkat dari ex-pembalap nomor 1 Honda itu membuat rivalitas di internal Ducati makin sengit. Marquez sudah mulai benar-benar diyakini bisa bangkit dan mungkin bisa menjadi salah satu penantang gelar juara dunia musim ini jika terus konsisten. Menurut saya, Marc bisa berjuang untuk gelar kejuaraan dunia, kata Direktur Olahraga Ducati, Mauro Grassilli, dikutip dari Marca.com. Dia telah membuktikan bahwa dia sudah menemukan apa yang dia cari di motor kami. Dan dia juga membuktikan bahwa dia bisa bersaing dengan lainnya dan bahkan memenangi balapan, tandasnya. Dari 4 seri yang sudah berlangsung MotoGP 2024, Marquez telah menjadi runner-up di Sprint GP Portugal, Sprint GP Americas, dan balapan GP Spanyol. Andai tidak terjatuh saat balapan GP Portugal dan GP Americas, di mana dia sempat memimpin, Marquez tidak akan bercokol di peringkat 6 dengan koleksi hanya 60 poin saja. Selain itu, kecepatan Marquez dalam beradaptasi dengan Ducati tidak terlepas dari sikapnya yang meminta untuk tidak diistimewakan. Dalam kesempatan lain, Marquez menyadari tim Gresini menaruh respek besar padanya sebagai juara dunia 8 kali. Namun dia datang ke Ducati untuk memulai dari nol, belajar dari bawah lagi setelah 11 tahun hanya tampil bersama Honda. Saya datang untuk memberikan hasil. Jika saya melakukan kesalahan, teknisi harus memberitahu saya, kata Marquez dalam wawancara dengan Audi, dilansir dari Motosan. Jangan karena alasan respek lalu mereka tidak mengoreksi saya. Misalnya, jika saya harus memasuki tikungan lebih cepat, atau mungkin melakukan kesalahan, maka mereka harus memberitahu saya, tandasnya. Cepat atau lambat, prediksi Grassilli bahwa kemenangan Marquez akan segera datang mungkin akan benar-benar terjadi. Dan itu membuat kontrak segera menunggu di garasi. Aksi pembalap asal Spanyol itu akan segera kembali terlihat dalam mengarungi seri kelima MotoGP Prancis 2024 di sirkuit Le Mans, pada 10 hingga 12 Mei 2024. Marquez telah 4 kali memenangi GP Prancis dengan 3 kemenangan di antaranya terjadi di kelas para raja pada musim 2014, 2018, dan 2019. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pasar pembalap MotoGP kembali booming. Kali ini fokusnya adalah pada garasi merah tim Ducati Lenovo, yang berpotensi memiliki dua matahari di ruang yang sama. Ducati saat ini sedang mengevaluasi siapa yang bisa membalap musim depan. Francesco Bagnaia adalah nama yang saat ini dipastikan atas perannya memimpin dunia di MotoGP selama 2 musim terakhir. Teka-teki sekarang berputar di sisi lain garasi tempat Enea Bastianini berdiri. Akankah monster itu bertahan atau digantikan? Ducati akan mengevaluasi 3 nama. Selain Bastianini, 2 kandidat lainnya adalah Jorge Martin dan Marc Marquez. Ya, walau belum genap 3 bulan tampil di MotoGP dengan motor Desmosedici GP23 juara dunia 8 kali itu sudah menempatkan dirinya dalam bursa berkat penampilan yang menggigit. Marquez segera mengungguli para pembalap motor lama Ducati seperti dirinya dan tidak cuma sekali menunjukkan potensi untuk memenangi balapan.
Pada balapan terakhir di seri MotoGP Spanyol, Marquez dan Bagnaia menunjukkan kecepatan yang tidak tertandingi oleh rider-rider lainnya hingga bersaing berdua untuk posisi pertama. Meski demikian, mengesampingkan Martin dan Bastianini juga tidak bijak. Martin memuncaki klasemen sementara berkat 1 kemenangan lomba dan 2 kemenangan sprint. Adapun Bastianini, dia menempati peringkat 3 berkat penampilan yang stabil. Bisa dimaklumi apabila Gigi Dall'Igna selaku General Manager Ducati Corse pernah mengatakan kakinya bergetar ketika memikirkan calon pembalap yang harus dipilihnya. Ini keputusan yang sangat sulit, ucap Dall'Igna kepada MotoGP.com jelang bergulirnya seri MotoGP Prancis pada akhir pekan ini. Sejujurnya kami tidak hanya akan mempertimbangkan hasil balapan musim 2024 tetapi juga mempertimbangkan histori dari pembalap-pembalap kami. Saya pikir itu penting. Namun, itu keputusan yang sangat sulit karena ketiga pembalap benar-benar seorang pemenang, jadi kita lihat nanti. Kalimat Dall'Igna bahwa pihaknya mempertimbangkan hasil masa lampau dari calon pembalap anyar mereka membuat publik segera mengira bahwa Marc Marquez adalah kandidat terkuat. Soal urusan gelar juara maupun kemenangan lomba, Marquez jelas paling unggul dibandingkan Bastianini dan Martin. Si semut dari Cervera juga telah menunjukkan determinasi tinggi untuk meraih kemenangan di segala kondisi, termasuk jika itu membahayakan dirinya sendiri. Meski begitu, mendatangkan Marquez juga membawa risiko berupa persaingan internal yang panas. Bagaimanapun, musuh pertama dalam balapan adalah rekan setim. Memiliki dua pembalap yang sama-sama kompetitif tak pernah mudah, apalagi jika keduanya sama-sama punya karakter tak mau kalah. Dan lagi-lagi, banyak yang mendapat kecurigaan yang sama bahwa dia menghindari tandem yang bisa mengancam statusnya sebagai pembalap nomor 1 Ducati. Saya melihat video di Twitter bahwa seorang jurnalis Spanyol bilang dirinya mendengar saya tidak menginginkan Marc. Itu omong kosong, ucap Bagnaia tegas dalam konferensi pers pra-event MotoGP Prancis, Kamis kemarin yang juga dihadiri Marquez. Bagnaia menegaskan dirinya tidak peduli dengan siapa yang akan menjadi rekan setimnya. Sekarang saya bekerja dengan baik bersama Bastianini. Jika dia pergi, saya harus memulai lagi dengan siapapun yang bergabung, tetapi ambisi saya hanya terus berkembang, katanya. Sementara itu, Marquez tidak menampik bahwa dia kembali menemukan semangat untuk memburu gelar juara lagi. Artinya, dia mengharapkan dukungan terbaik dan bukannya kelas 2 seperti motor lama yang didapatkannya di tim satelit seperti saat ini. Hal terpenting adalah motor seperti apa yang akan saya miliki, kata Marquez. Tujuan utamanya adalah menang, tetapi itu bukan satu-satunya pertimbangan. Kita harus mempertimbangkan semuanya ketika mengambil pilihan. Meski begitu, kemenangan tentunya punya bobot paling besar. Keputusan mengenai calon pembalap Ducati rencananya akan diambil ketika seri balap MotoGP Italia pada 31 Mei, 2 Juni mendatang. Dall'Igna merasa pemilihan waktunya sudah tepat. Dengan demikian, pembalap yang tidak terpilih punya waktu untuk mencari tujuan terbaik lainnya. Saya pikir kami harus bersikap adil dengan semua pembalap kami jadi harus memberi mereka kesempatan untuk menemukan motor terbaik, musim depan, apabila itu bukan Ducati. Saya pikir rentang waktu ini cukup beralasan, katanya. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.